Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biridallahu bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa jami'i asadina wa sadatina wa jaddatina wa jaddatina wa syaikhina wa syaikhina wa nakhusu khasatan Syekh al-Alim Al-Masjid Ahmad Al-Marzuqi sahibu aqidatil awwab Syekhina Musnadur Rahim Syekhina Abdul Halim Syekhina Syekhina Maimun Zubair Syekhina Syekhina Syekhi Ahli Baitin Rasid Al-Maliki Qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihum wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dharain amin lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala man ismu sayyiduna Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi ta'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma sholatu wassalamu sarmata ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Ya, harokat-harokatnya seperti yang kemarin, karena asli harokat aslinya ghairu mubtadi'in. Nah, ini kan gitu ya yang lain. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah bijul ma'rifati aslinya mi wajibilillahi asyrina sifatan. Nah, gitu. Tapi karena nazam pas nih. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah, nek di langsung kan enggak enak. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifati kan enggak enak. Kayak Pak Mansur mau kesing salmo. Fallahu mawjudun qadimun baqin. Baqi atau baqi. Mukhaliful lil khalqi bil itlaqi. Wa qaimun ghani. Nah, aslinya ghani. Ghaniyun kemarin kita maknani. Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy. Aslinya wa hayyun. Qadir muridun alimun bi kulli syai'. Aslinya qadirun muridun alimun bi kulli syai'in. Sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basarun hayatunil ilmu kalamunis istamar boten tamarun niku istamar kang tetep gitu. Nah, sementing hafal lah ini ngaji. Semoga kita ini ya, sebagaimana ngaji di pertemuan 1-2 itu, ini masih diantara, menurut riwayat ini diantara adalah masih talqin atau diktean dari Rasulullah di saat Said Marzuki mimpi 3 kali. Jadi ini masih talqin. Jadi ini ayat teksnya itu dari Rasulullah sampai wasuhul khalili wal kalimi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin berempat atau berlima itu banyak yang datang. Itu menjelaskan tentang sifat Gusti Allah ya. Kita rangkum sifat wajib. Kita rangkum menjadi ada 4 sifat. Jadi 4 sifat ini pokoknya sementara sampean eling-eling wis. Gak usah karena kita menganggap orang awam ya, sementara sementing apal dulu. Ada nafsiyah. Dari 20 sifat Allah itu ada nafsiyah. Ada salbiyah, ada ma'ani, ada maknawi. Ono sing wingi sing masuk sapa? 4. Nafsiyah itu apa nafsiyah? Menurut simpel. Apa? Wujud. Iya, isinya wujud. Nafsiyah itu apa? Yang pasti. Nah, bahasa yang kayak itu eksistensial. Jadi sifat yang eksistensi paling awal adalah wujud. Logikanya gini. Ini jadi aqidatul awam itu enggak sekedar logika, tapi juga jadi antara dalil sama lagi-lagi saya sampaikan
pokoknya diterima saja kita sebagai orang awam bahwa sifat Allah ya begitu 20, terus nanti ada jaiz. Intinya memang logis, tetapi tentu ini bocoran, bahasa saya bocoran. Kalau nggak dibocori sama guru-guru sama ulama ya kita nggak dapat sembuh, akhirnya nyembah apa ngono ya. Atau mungkin barangkali nyembahnya secara esensial yang dimaksud bersama tetapi penyebutannya sama. Makanya Allah itu bocoran. Kata istilah Allah, lafadz Allah itu bocoran. Nah, uniknya Allah kita sudah jelaskan bahwa Allah sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu menjadi kunci. 12 huruf jadi 24 jam. Nah, uniknya Allah lagi adalah saking bocorannya Allah itu rahmat. Di antara bentuk rahmat adalah gak abot kata Allah. Coba abotnya ya apa? Isi abot misuh. Coba Allah. Nah, alhamdulillah kasing sobian urung ngaji Iqra. Ono sing ngomong Allah, ono sing ngomong Allah, gitu ya. Nah, bagi orang yang belum ngaji nggak apa-apa, tapi bagi yang sudah kita kena ngaji mosok ngono takoki. Iya nek malaikate pas sing ngetes kita besok itu malaikate pas santai gitu ya. Aku ngerti intimu padha gitu. Nanti bae malaikate pas lagi sepaneng SOP-ne itu kan. Allah apa ngono ngono. Ceplak lah repot. Diroyong. Oke, semoga kita inilah itu bentuk rahmatnya Allah adalah bahwa kata Allah itu enggak berat. Coba miso wae isek mingkem. Hah? Isek mingkem. Ngobahno ilat macam-macam. Allah enggak. Allah. Bahkan orang yang saking wis misalnya wis gak iso apa-apa wis ngomong itu pasti masih bisa ngomong Allah. Itu tidak lain adalah bentuk rahmatnya Allah kepada umat manusia, kepada umat Nabi Muhammad. Allah. Nah, coba sampai la ilaha illallah. Kira-kira sak mingkem ora? Kan saking entenge. Makanya kunci wenteng asline iku. Jadi kunci Miftahul Jannah adalah la ilaha illallah. Wenteng itu. Kene kunci bandrek iki lho, isik kangelan, Cak. Sik golek ahli kunci ngono ya. Camboran ya. Camboran pisan. Lah, itu bentuk rahmatnya Allah. Nah, kita tentu kemarin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah memang iya, tetapi apa ya ngono? Apa ya mung cukup ngono maksudnya? Karena afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam loh ya, bukan fadzkur loh. Atau fakul, tapi fa'lam. Kalau fadzkur zikir nyebut. Kalau fakul mengucapkan kul. Ini hadisnya fa'lam. Berarti apa fa'lam? Kuncinya fa'lam. Fa iki fa maka kata ya fa iki. Berarti aslinya i'lam. I'lam kata perintah. Kata dasare ain lam mim. Ini yang nanti di penjelasan lebih lanjut ada keunikan sendiri sifat Allah yang disebut sifat Allah apa? Ono sing apa? Ilmu. Maha mengetahui. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Inilah akhirnya thalabul ilmi fardhah itu karena ini. Enggak cukup la ilaha illallah. Asli kitab sakmono kowe macam-macam itu ya aslinya bahas kunci surga itu. La ilaha illallah itu breakdown sifat Allah piye. Sampai mengenal. Nah, ini yang pertama saya review wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah mi wajibil isyrina sifah. Pada prinsipnya tauhid ini wajib yang pertama. Ma'rifat itu tauhid itu ma'rifat awal itu. Mengenal Allah itu wajib pertama. Tapi enggak apa-apa wong soal kita belum ngaji ini terus ngaji usuria, ngaji pasolatan itu soal metodologi saja. Ada pendekatan guru sing urut. Ayo iki sih ngajari berkenal sih. Ada yang tidak berkenal dulu tapi prinsipnya mengenal dulu yang pertama.
Nah, kenapa kita belajar tidak tauhid dulu? Ya perkara nek tauhid kabeh tauhid awal itu mungkin rada kenceng. Akhirnya ngono rek Islam. Maka pendekatannya sama kayak pendekatan kita diajar di sekolahan. Hari pertama enggak dikai materi, hari kedua tulinan. Intinya kan saling mengenal dulu. Tapi intinya mengenal dulu, tapi prosesnya bisa dibalik. Nah, saiki kita pada dasar ini. Oke, kembali di sifat nafsiyah, sifat eksistensial atau sifat ego, bahwa nggak mungkin nggak ono sesuatu itu nggak ada yang mewujudkan gitu ya. Nah, maka wajibul wujud atau kausa prima atau zat yang maha apa namanya ya ada, nggak mungkin ada kita itu nggak ada yang mengadakan. Dalil logisnya itu, dalil naklinya simpelnya gini, qul huwallahu ahad, Allah itu esa, bukan esa nyata, qul huwa berarti ada, sudah ada kan, katakan dia berarti sudah ada, berarti adanya Allah itu memang gak mungkin Allah nggak ada, itu nafsiyah. Nah, dari nafsiyah ini akhirnya ngembang dalam konsep dikonsepsi la ilaha illallah, itu konsepsi didekati dengan cara pensifatan. Kita sampaikan lagi bahwa di luar Ahlussunnah wal Jamaah Allah itu nggak boleh disifati. Yang kita jelaskan mau. Nek sampai menyifati Allah berarti ini versinya Mu'tazilah misalnya. Nek kon nyifati Gusti Allah, berarti Gusti Allah itu tersusun. Katanya karena sifat itu bayangan Mu'tazilah kayak orang. Pak Mansur ganteng ya, tak contoh ganteng ya. Ikhlas ya. Fitnah. Pak Mansur iki kan zat ya, eksistensi zat. Jadi wujud itu zat eksistensi, maujud. Ada gitu ya. Gantenge sifat. Mu'tazilah menganggap ganteng Pak Mansur siji, sifat di luar zatnya. Sifat ini nempel di. Ini yang ditolak sama Mu'tazilah. Ahlussunnah jawab, nek gak disifati, iya nek kon pinter. Mu'tazilah kan logikanya pinter. Dan di antara gurunya Imam Asy'ari itu juga Mu'tazilah. Awalnya Imam Asy'ari juga sempat berguru ke Mu'tazilah, ke Al-Jubai itu. Tapi habis itu enggak mungkin gitu. Sampai dilugakan Allah alal istawa, sebenarnya Allah itu duduk di singgasananya. Diartikan itu. Lah, maka Ahlussunnah Jamaah menjawab, oh bukan begitu. Sifat dan zat ini bukan hal yang berbeda. Sifat itu ya zat itu ya sifat. Ini hanya cara menjelaskan kita mendekat Allah, mengenal Allah. Karena kalau tidak pakai bahasa manusia, kata Ahlussunnah Jamaah, bagaimana manusia mau mendekati? Ini sebenarnya tauhid ini penjelasan berkuat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi. Terus biar tidak ada logika sifat dan zat itu murakkab, tersusun gitu ya. Jadi Allah itu punya zat, punya sifat, kok lopes akhirnya. Logikanya gitu. Maka dimunculkanlah sifat yang keempat, yaitu makna Manawiyah. ya. Coba bilang, ma'ani kok apa ono piro? 5. Ma'ani kok 7. salbiyah lah nih. 7. Ma'ani itu ada 7, maknawiyah ada 7. 7. Coba lihat, ma'ani yang pertama adalah fakudrotun irodatun. Nah gitu ya. Kudro. Ma'ani maknawiyahnya apa? Qadiron. Iki logikanya gini, saya ulangi. Ini yang ini di rekaman kemarin ada. Kudrotun itu maha apa? Ayo. Fakudrotun maha, diartikan gandul mana? Fakudrotun maha kuasa. Kudroh maha kuasa. Terjemahan sementara itu, terjemahan paling dekat itu. Maha kuasa. Kenapa masih ada qadiron? Karena kaunuhu qadiron, aslinya gitu. Allah itu punya sifat ma'ani namanya qudroh.
di logika kan biar tidak ada penjelasan di sangkal Mu'tazilah di antaranya tadi susunan seolah itu berarti ada susunan beda-beda itu. Oh enggak. Maka dimunculkanlah kaunuhu qadiron. Adanya Allah itu ya kuasa itu sendiri. Gitu. Logikanya gitu. Misalnya ilmun. Allah punya sifat ilmu. Artinya perso, ngerti, maha mengetahui. Nah, bahasa dekatnya dikasih maha. Itu tidak Allah itu ilmun. Allah itu Allah terus mari ngono duwe ilmun. Bukan, tapi Allah itu juga kaunuhu aliman. Adanya Allah itu ya ilmu. Sampai akhirnya Allah juga punya sifat kalam. Kalam itu ma'ani atau ma'nawiyah atau salbiyah? Kalam. Oh, iya, kalam. Ma'ani. Allah punya sifat kalamun. Maha ngendikan, maha berfirman, maha dawuh. Seolah-olah Allah, dawuhnya Allah apa? Yang terkenal dawuhnya Allah bahasa umumnya. Dawuh Allah apa? Masuk lali. Ya Al-Qur'an. Dawuhnya Allah adalah Al-Qur'an. Ini kalau nggak salah, kalau kita nggak tauhidnya nggak jejak, Allah sendiri, dawuhnya Allah sendiri. Allah sendiri, kuasanya Allah sendiri. Lah berarti itu yang dikhawatirkan Mu'tazilah. Ahlussunnah jawab tidak. Maka ada golongan saya nggak sebut ormasnya. Ini hanya sampai 7 yang itu. 7 itu nanda. Berarti piro? 1 tambah 5 tambah 7 piro? 13. Maka jangan kaget ketika ada ormas terkenal ormasnya. Nah, itu pengikut yang tidak pakai logika itu. Logika ditambah 7. Logikanya Imam Asy'ari sama Maturidi, Ahlussunnah wal Jamaah. Allah punya sifat kudroh. Adanya Allah itu juga kudroh. Ya kudroh itu. Allah punya maha dawuh kalam, yaitu Al-Quran dalam kurung. Adanya Allah itu Al-Quran. Al-Quran kalam mullah. Berarti Al-Quran itu ya Allah. Maksudnya gitu. Jadi nggak ono Allah terus sama kayak manusia. Pak Mansur dawuh. Dawuhe 1 tambah 1 loro. Berarti Pak Mansur sendiri 1 tambah 1 loro sendiri. Tidak begitu Allah itu ya. Makanya ingat kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Judulnya qasidah itu, doa qasidah itu judulnya 1. Al-Qur'an. Judulnya ngono. Al-Qur'an utai Al-Qur'an kalamun iku kalam qadimun yang terdahulu, maha terdahulu. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Telinga enggak bisa mendengarkan. Terus tanaza'an qaulin, bersih dari persifatan suara. Nah, akhirnya nanti jadi perdebatan. Iki aku tak tekan karena kemarin ada yang banyak yang masuk. Akhirnya perdebatan. Asy'ari disangkal. Terus Al-Qur'an ini katanya, ini Al-Qur'an. Ini berarti enggak makhluk. Gitu. Ini yang menjadi perdebatan nanti di kitab-kitab sampean enggak usah tak jerono. Berarti Al-Qur'an ini makhluk, enggak makhluk. Iya, Al-Qur'an enggak makhluk. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanaza'an qaulin. Karena selagi ada qaul bisa diucapkan, bisa didengarkan. Qaul fi'lin wa niyati, ada kerentek. Berarti bukan Allah. Karena Allah tidak bisa dibayangkan. Bila kaifin tidak seperti apa? Tidak seperti misalnya bisikan ke Mas Hendra atau Pak Mansur. Prai ngaji nih. Wah, iki Gusti Allah. Bukan. Maka karena Al-Qur'an itu adalah Allah kaunuhu mutakalliman, berarti Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an itu ya Allah itu. Terus akhirnya Mu'tazilah. Terus ini apa? Oh, bisa dilihat. Bisa diikroi kok. Nah, perdebatannya nanti di sana. Ahlussunnah wal Jamaah aku titip karena ngaji Ahlussunnah wal Jamaah, titip bahwa kita tetap berkeyakinan bahwa Al-Qur'an itu adalah bukan makhluk. Nah, akhirnya Ahlussunnah wal Jamaah menjabarkan ini
mushaf lembaran. Terus akhirnya perdebatan. Sampai perdebatannya Ahlussunnah jawab, tapi ingat, meskipun ini mushaf, tapi dzatiyahnya, kontennya itu tidak ada yang berkurang sama sekali. Nah, dicatatlah itu menjadi salah satu mukjizat Al-Quran. Ini namanya iman ini. Sekali kita logika kita sama logika teks yang lain, itu namanya nggak iman kita. Jibril begitu berarti, terus ini jadi mushaf berarti sudah berkurang. Wong Mas Indra pesen dikongkon ngaji apa-apa nang galang, iku beda kok, terjemahannya beda gitu ya. Nah, itu berkembang di kampus. Ada permainan apa Rian? Permainan BCI Pak. Di BCI aku apa terus mari ngono nyampe berapa orang. Nah, Al-Qur'an bersih dari kata itu. Nah, makanya saya kembali ada sifat nafsiyah, wujud, eksistensi. Pertama kali harus ada dulu. Makanya ini tak jadikan jurus. Kita ada sebagai apa? Misalnya saya dulu mahasiswa. Mahasiswa itu ojo mikir, biasanya kita itu cenderung mikir yang atributif. Eksistensinya nggak dipikir. Contoh misalnya, kita itu mahasiswa. Berarti mahasiswa itu kudu belajar. Ya kan? Sekali tidak belajar maka eksistensi kita sebagai mahasiswa tidak ada. Ojo ngomong aku pengen pinter. Enggak, belajar sih. Sekarang saya tanya, eksistensi Mas Indra sebagai pedagang itu apa? Berdagang, bukan dong. Berdagang sekali Mas Indra gak berdagang. Maka saya masih ingat beberapa kiai-kiai atau teman saya yang soal Gus Ba. Kenapa Gus Ba nggak mau ngobrol ketika ditamoni selain ilmu, karena enggak. Nek jenenge ulama 24 jam itu di minus tidur itu full of ilmu gitu. Iki ono jarene kiai, jarene ulama, jarene ustad ben ono sowan bahas politik, ben salat bahas selain ilmu. Bermasalah ini kon iku dagang kertas apa kok akeh bahas penyanyi dangdut misalnya 24 jam itu aku dodol kertas ya yo dodol pulpen ya 24 jam seharinya itu gak pernah namanya bersentuhan sama pulpen. Itu eksistensial maksudnya. Nah, baru kalau sudah saya pengen jadi pedagang yang bagus, yang hebat, itu atributnya kemudian pensifatan. Maka sifat wajib itu pertama kali harus ada. Ini tak tiru, kita perlu tiru. Bukan pengen tiru jadi Allah, enggak. Sekarang kita refleksi. Eksistensi kita sebagai manusia, adanya kita sebagai manusia itu diukur dengan apa? Sebelum macam-macam loh ya, aku pengen bangkir, aku pengen sugih, aku pengen satu dulu. Ukurannya apa? Ini adanya kita sebagai manusia, adanya Pak Mansur sebagai pedagang pia tentu ngolah pia. Bermasalah kalau Pak Mansur ini nggak ngolah pia tapi aku loh pengrajin pia. Bermasalah. Nah, kita sebagai umat muslim itu manusia itu adanya sebagai apa? Ada ukuran adab utama kita menjadi ada atau tidak itu diukur ini apa? Takwaan. Dan ukurannya akan dengan Al-Quran. Manusia diciptakan untuk ibadah. Berarti ukurannya adalah ibadah. Nah, kita itu seringkali lupa hal prinsip ini. Hal prinsip aku dewe kadang sering ini, misalnya aku sebagai suami, wah aku pengen macam-macam, pengennya sih diiku nih, atribut itu pengen, tapi kita sendiri sebagai definisi suami itu kita nggak memenuhi, bermasalah, pasti bermasalah itu. Itu kita patut refleksi. Maka sifat karena begitu maka adanya Allah itu menjadi sifat nafsiyah. Terus apapun yus gak enak, itu mesti enak. Kok piye kan? Gitu lagi-lagi gitu. Bagaimana kita mensifati kalau ndak ada? Itu maka disebutlah sifat nafsiyah. Kemudian salbiyah. Salbiyah kemarin apa penjelasannya? Sudah sampai salib. Salbiyah itu negasi. Negasi itu maksudnya gini.
Gak mungkin nek Gusti Allah gak disifati ngono. Apa isine? Kita bakok. Iki review iki. Gara-gara wingi gak mlebu. Wahdania. Nah, iku iso dicatet iku. Sampeyan menawa malaikate khawatir ae. Malaikat nang kuburan kurang penggawean, aduh, lha apa ya aku. Ana wong meneng ngene. Tengok-tengok kalau tak tekoki kok iki, tak tekoki mok man roh buka tok ya wis winginane. Sing hari pertama terus iki apa? Ah, tekok iki wae ngono. Mbok menawa. Muga-muga ya bingoiri tadi itu. Mari ngono. Ojo utek. Iku hambaku biasa selawatan, muga-muga ngono langsung. Nggih, Nabi, pun. Tapi ya muga-muga aja man rebuka. Wes sampean wis takoki wingi ngono. Enggak, tapi Allah sing piye ngono. Sampeyan tekoki malaikat wis angel-angel arek iki angel. Mas Bin. Repot. Aku nggo kitab. Aku takok guruku. Guruku takok bangun. Wis aman. Ya wis aman. Musallallahu Muhammad. Itu sifat salbiyah. Jadi Gusti Allah nggak mungkin nek gak disifati ngono. Salbiyah itu negatif itu gitu. Sifat salbiyah itu nisbatun lisalbi ay an nafi. Nafyun itu nafi, tidak ada. Maksudnya nggak mungkin Gusti Allah gak ono. Wa summiyat salbiyah li anna nafat anillahi ta'ala ma la yaliqu bijalali. Karena tidak mungkin sesuatu yang apa wae kidam, bakok, terdahulu, terus mantin langgeng atau apa? Langgeng pia. Langgeng. Langgeng abadi gitu ya, maha abadi. Terus mukhalafatul lil hawadis berbeda dengan makhluk. Terus qiyamu binafsi berdiri sendiri. Terus kemudian wahdaniyat menyendiri. Sendiri dengan sendiri, tidak butuh siapapun atau apapun. Waktu, tempat enggak butuh. Nah, itu kalau dihilangkan nggak mungkin. Nah, imam-imam dulu itu kita berhutang budi. Sampai ngumpul ada 5 itu. Jadi hasilnya dipikir, oh itu agak logis. Nah, jadi 4 itu. Merangkum segala kemungkinan atau masalah-masalah atau potensi-potensi yang menempel ke Allah. Yang 4 itu, 5 itu yang salbiyah. Yang nggak mungkin. Contoh yang saya penjelasan lagi tak tambah kemarin agak kelewatan soal mukhalafatulil hawadisi. Apa mukhalafatul hawadisi? Artinya apa mau? Makna gandule? Diwaca. Ambil latihan kok ora lali maknane dhewe lah repot. Mukhalafa itu bedani atau berbeda. Lil hawadisi, hawadis itu dari kata hadis artinya baru. Anyar teko. Hal baru. Itu hawadis jamae hawadis. Berbeda dengan hawadis maksudnya makhluk itu. Yang selain Allah itu maksudnya. Selain Allah kan anyar teko. Ya. Selain Allah itu anyar teko. Wa huwa adamu masalati syai'in, enggak ono sing madani siapapun minal hawadis lahu subhanahu. Dalile laisa kamitslihi syai'un wa was-sami'ul basir. Terus kemudian dalil lagi walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah walam yakun ora ono bagi Allah lahu bagi Allah kufuwan itu kufu sepadan. Jadi nek nikah sak kufu, nah itu kufuwan itu sepadan. Ahad. Siapapun satu pun enggak ada yang memadai. Qiyamu binafsihi wa wa'ada muhtiyajihi ila makanin. Wong sing gawe tempat iku Gusti Allah kok Gusti Allah butuh tempat. Makanya sampai debat viral editannya Mas Indra di YouTube itu Gusti Allah di mana, di sini, di sana itu. Itu berarti enggak ngaji tauhid. Ketoke bener, tapi enggak bener. Wong sing nyiptakno tempat sama waktu itu Allah kok.
Masya Allah di dalam waktu. Tetapi bahasanya ini muncul lagi. Fallahu maujudun. Maujud itu artinya apa? Diwujudkan. Itu karena syair saja. Artinya aslinya wujud. Wajibul wujud. Tapi kan karena syair masuk itu jelas. Intinya gini. Penyebutan oke bisa maujud. Bukan wujud. Tetapi dalam hati atau pemikiran kita, ilmu kita, itu ya artinya wujud, wajibul wujud itu. Itu saya lihat di pertanyaan di beberapa orang golongan luar itu muncul. Kok iso maujud? Afdhuriki fa'lam annahu la ilaha illallah al maujudu fi kulli zaman. Itu kan ya itu dalil, itu bocoran dari ulama-ulama wali. Jadi kita tinggal baca saja, ojo diatekno letterlek al maujudu kang diwujudkan. Maujud itu objek, wazannya wajad, artinya ada tapi diadakan. Itu bahasa Arab uniknya, bukan wujud. Al maujudu yang wujud, diadakan, yang diadakan fi kulli zaman, di setiap zaman. Jangan diartikan letterlek itu. Nah, makanya basicnya tauhid. Sehingga inilah kenapa ilmu itu penting, karena sama-sama la ilaha illallah pakai wis gak usah gini. Ini yang kita sekarang ngaji sama yang belum ngaji itu pasti berbeda. Sama-sama bayangno iki wis rada elek, bayangno Luna Maya akan berbeda dengan Mas Hendra sama bojone Luna Maya. Ya ora? Mas Hendra enggak pakai ilmu Luna Maya, bojone pakai ilmu Luna Maya. Kon bayangno tok garep iso gitu ya. Nah, artinya apa? Ilmu itu penting ya di posisi itu. Sama-sama la ilaha illallah itu akan berbeda. Saya tidak mengatakan bahwa oh berarti wong sing gak ngaji iki terus la ilaha illallah gak sak. Bukan, berbeda. Aku mbayangno apa wis sing gak tak duweni apa? Bayang wis ngene wae, bayang Mas Hendra bayang duren. Enggak diilmoni, enggak dicipi blas ode muntah misalnya. Itu pasti bayangannya salah, itu bayangannya itu. Maka itu pentingnya ilmu. Jadi la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah atau yang lainnya wirid-wirid itu bedanya pakai ilmu atau tidak pakai ilmu, pakai ngaji atau pakai ngaji, itu bedane kaya simpel iki wis. Duren nek kula namanya kedukuran. Duren versinya Mas Indra sama duren versinya Mas Adi. Sing Mas Adi pakai ilmu wala wale ngene, oh ilmu duren ini model ngene rasane ngene ya ngene. Mas Indra iku wis blas wis. Tentu akan berbeda. Makanya kembali lagi apa tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah pakai ilmu. Fa'lam itu pakai ilmu. Nah, ilmu ini bocoran, aku gak duwe maka kita ngaji bareng. Nah, apalagi bocorannya ini masyhur di kitabnya Buya dijelaskan Abda Ubis sampai Wasuful Kholi itu adalah diktean langsung Rasulullah, sama kayak Burdah, beberapa didikte oleh Rasulullah. Oke, semoga kita dijogo iman lah sampai husnul khotimah. Nah, saya tambahi satu, habis itu tak tambahi sakbet. Nah, wahdaniyah. Ini sifat salbiyah. Allah itu pasti satu. Pasti satu. Wa ya adamu ta'addud, Allah tidak berbilang fi dzatihi, dalam zatnya, wa sifatihi, sifatnya, wa af'alihi, dan af'alnya. Jadi bahasa kamusnya ada sifat, ada ontologi, ada epistemologi, aksiologi. Jadi ono sifat, ono zat eksistensial, ono persifatan, dan ada aksiologi tingkah laku atau tindakan. Nah, ketiganya Allah tidak bisa didekati dengan cara begitu. Tetapi sama ahlu sunnah karena pikirannya wong berpotensi nakal ya, nakal buaya yang oh berarti Gusti Allah ini. Nah, coba lihat tanpa bocoran, Allah bisa disifati dengan orang yang rodok ganteng, tangannya wakeh. Itu orang-orang dulu, itu kalau nggak ada bocoran. Makanya laulal murabbi ma'araftu rabbi.
Ini biasa dilakukan. Andai kan tidak ada guru yang nunjukne, guru maksudnya kitab, gitu bukan saya, kitab ini ulama-ulama, maka kita pastikan akan tahu siapa al-murabi yang paling inti ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sholawat yuk ojo pede dengan Rasulullah, itu syukur kita terhadap Rasulullah. Kok gak ono ngono wis awak iki wis jare Mas Hendra wis nang prapatan ngene. Senang perapatan gondelan cagak. Nendes kombet. Oke, sifat af'al zat 1 wahdaniyah. Maknanya apa? Kalau zatnya itu anna dzatahu laisat murakkabah. Murakkab itu berarti sifat 20 itu ono wujud nang kene. Enggak begitu, seperti ada agama lain yang mengilustrasikan gitu. Saking pengen melilustrasikan bahwa Tuhannya itu maha mengetahui mripate ono sing nang kono. Kono gitu kan. Padahal lupa api-api moto di patung itu tetap ada sisi yang tidak bisa dilihat. Nah, karpe mungkin ngono ya, tapi nggak bisa. Makanya nggak bisa digambarkan. Min ajza susunan walaisa fil khalq dzatun kadzati, dan makhluk tidak ada seperti itu. Nah, dijelasno tak tambahi wa wahdatu atau wahdatus sifat, maknanya adalah annahu laisa li ahadin sifatun tusyabbihu sifatan. Dalam sifatnya adalah wahdaniyah, menyendiri dalam sifatnya adalah. Artinya ini kan salbiyah, bukan memaknai Allah langsung. Berarti tidak ada yang lain yang menyerupai sifat Allah. Salbiyah itu artinya negatif. Bukan negatif isinya, negatif bukan, tapi balik gitu, kontradiksi. Gak mungkin ono sesuatu selain Allah yang punya sifat itu, gitu maksudnya itu. Wala sifatu muta'addidah, dan tidak terbilang. Kalau wahdatul af'al, Allah itu anna laisa li ahadin ghairu ta'ala fi'lun minal af'al. Tidak ada yang lain selain Allah itu punya pekerjaan atau aktivitas atau gerakan atau kerso selain yang menyerupai Gusti Allah. Nah, mulai rotok jelas. Dalile diantaranya adalah subhanahu wa wallahul wahidul qahhar wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu sifat-sifat, menjelaskan sifat-sifat Allah. Sementing kita tinggal didik insyaallah. Insyaallah nanti tutup. Nah, soal nanti posisi adanya iman ini sudah ada, ini kita wajib ngaji bareng ini. Tapi soal nanti sifate sifat jenengan bukan sifat Allah kok. Sifate progres akeh itu soal pribadi-pribadi. Sing penting kon wis tak dadekno wong lanang, soal awakmu ate nggae pakaian apa meneh silakan. Deal ya. Jadi fungsi ngaji tauhid adalah nganakno imanmu lho. Memunculkan bahwa kita ini manusia, kita itu hamba Allah, itu udah meyakini dulu. Nah, soal af'al kita, tindakan kita, yaitu nanti jenengan sampai didorong sampai iradah Allah. Nek iradah Allah, kembali lagi salbiyah begitu. Terus kemudian ma'ani adalah tadi, ma'ani itu sifat ma'ani itu asbatat lillah, sifat yang mesti nempel di Allah. Nempel Allah itu. Allah itu pasti apa? Ma'ani. Hitam. Allah itu kok hitam. Allah itu kudrah. Allah itu iradah sampai ilmu kalam. Nah, biar jelas bahwa itu sifat tidak berbeda dengan yang disifati, maka dimunculkan aliman hayyan samian. Artinya sama kan? Aliman sama ilmu sama, hayyan sama apa? Ya sama hayatun. Terus ada samian sama sam'un, basiron sama basorun, mutakalliman sama al-kalamu. Ya. Maka ono Allah itu kudrah, Allah itu kalam, tapi adanya Allah itu ya kalam itu. Nah, itu cara menjelaskan Ahlussunnah. Akhirnya
bah wong pinter, wong gak pinter. So, makanya Ahlussunnah wal Jamaah ini kita patut syukur juga ditakdirno duwe guru sing cantolane nang Ahlussunnah wal Jamaah Imam Asy'ari. Bayangno sampean dicantolno nang Mu'tazilah. Mangane telo. Gak sekolah. Dikei penjelasan Mu'tazilah yang begitu. Jebol. Pasti jebol. Nah, contoh mari soal wihdah tadi. Keesaan Allah. Pernah dengar wihdatul wujud? Wihdatul wujud? Pernah dengar? Saya dengar. Al-Hallaj. Aku adalah aslinya bener la ilaha illa ana. Kan ono itu din. La ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa hu, la ilaha illa ana. Sing dijerono iki akhirnya akhirnya anal haq, aku adalah yang hak. Nah, gitu akhirnya di film-film itu singkatnya ngono asline juga ngono. Itu bener. Siapa yang meragukan kewalian beliau? Tapi gak kabeh wong kayak begitu. Maka dekatilah dengan la ilaha illallah. Di Al-Qur'an ada semua itu la ilaha illallah, la ilaha illa anta kuntum minadh-dhalimin. Ana sing dekati dengan anta, ana sing dekati dengan huwa. Ya mallahu illahu za azaliyu ya abadiyu di dalail ada. Dekati itu. Lah nek gurung tutuk, gurung tau ngaji itu telawam terus mari ngono. Gowa ya la ilaha illa ana. Ro MUI dicincang samane. Jadi, apakah benar-benar? Lah untungnya itulah patut syukur kita sing level otak iki pas-pasan, waktu kita belajar juga pas-pasan, maka diracikno sama Imam Asy'ari sama Al-Maturidi sama Said Marzuki ini dibocori Rasulullah ya. Plek iki lho sing gampang. Jadi laqatul lawam. Misalnya Muhammad. Kita tambahi satu wajah izun bi fadlihi wa adlihi. Tarkul likulli mumkinin kafi. Ya, iki mulai mana nih? Bismillahirrahmanirrahim wa jaizun. Ini bab tentang sifat jaiz fi haqqihi ta'ala. Sifat jaize Allah. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi. Allah niku wa jaizun lan iku wenang. Wenang itu boleh. Boleh-boleh saja. Bi fadlihi kelawan keanugerahane Allah dengan keutamaan atau keanugrahan Allah. Diterima bahasa Arab iso, Inggris iso, Jawa iso, mbok gandul iso, pokoknya terserah sementing gak usah ngerepotno. Nah, suwe-suwe kok gak gandul temenan kok. Wa adli dan sifat adile Allah. Jadi boleh saja itu sebab fadl dan adl. Makanya ada suluk atau prinsip-prinsip yang kita biasa ngaji misalnya ala Ibnu Athaillah Iskandari. Jangan pede yang memasukkan salat, yang memasukkan kamu kepada surga itu bukan salatmu. Tapi ingat, engko nek gak tauhid kuat pasti ya berarti aku gak salat gitu kan. Itu karena apa? Fadl Allah. Tetapi yang sampai ngeplek nang neraka itu bukan karena apa? Bukan karena bangkangmu. Tapi kon yo aja, kita sebagai manusia yo aja langsung oh berarti aku bareng ngene karena gak ngasih tauhid ya. Wis lapos, gak apa-apa wis. Dikeplek-keplekan nang neraka perkara apa? Wa adlihi, karena keadilan Allah. Dua sifat ini sing duweni Allah. Jaiz sakarepe Gusti Allah. Yu'adzibu may yasha. Terus piye? Nang tahlil iku. Wa yasha. Gusti Allah itu ate ngganjar nang sapa sak karepe Gusti Allah. Gusti Allah kate ngadap sapa wae sak karepe Gusti Allah. Ya kaya Mas Indra nek macak dadi preman ngono. Aku salah apa, Mas? Pokoknya aku pengen ngaplengi kon gitu lah gitu. Itu aslinya kan ya itu tanpa sadar sombong sifat begitu karena niru Gusti Allah. Pokoknya aku ngeruh wajahmu iku kudu
Loki misalnya gitu. Oh enggak ada alasan kok gitu. Ya itu sombong. Dibasisi sombong, didasari dengan sifat sombong. Tarkun utawi ninggal nikul limumkinin meninggalkan marang saben-saben perkara kang mungkin, setiap hal yang mungkin. Kafi'lihi kok penggaweane mungkin. Melakukan hal yang mungkin maksudnya gitu. Berarti wajaizun utawi sifat jaise Allah, wajaizun itu iku boleh atau wenang. Boleh-boleh saja. Bifadlihi sebab karena Allah, bolehnya karena Allah bukan karena kita bolehkan, ngawur ya. Gusti Allah, ini hanya pelajaran gitu ya. Bukan Gusti Allah tak olehno gitu, milih iki enggak gitu. Wa jaizun lan iku boleh. Bi fadlis bolehnya sebab keanugerahan Allah, keutamaan Allah, fadl Allah wa adli dan sifat adilnya Allah. Tarkun utawi ninggal. Jadi khobar muqaddam. Jadi aslinya gini, tarku likul limumkin kafilihi jaizun. Itu aslinya. Wane digambarno. Watarkun likul limumkin kafilihi, meninggalkan segala hal yang mungkin munggui Allah untuk dilakukan atau tidak. Wa itu jaizun, itu sah, boleh saja. Sebab apa? Bukan sebab kita tapi pikiran kita, tapi sebab bifadlihi karena keagungan Allah, fadl Allah. Itu nek gak ngerti ngene mesti gak iso malih. Tarkibe asline watarkun likul limumkinin kafili iku jaizun, itu jaiz, itu boleh. Dadi gini. Ana wong regawene mau wempeng. Sing sijine sawante gedebres terus. Tapi untuk rezeki, anggaplah rezeki itu diuangkan, di antara rezeki ini uang. Sing glembes nyuwante ngono sret. Iki duwite nyumber terus sing itu ya sakarape Gusti Allah. Tapi jangan lupa nanti ada penjelasan lain ben kene gak oh berarti sak Gusti Allah aku tak glembesi pisan gitu. Bukan. Lain niku. Itu berarti ndak memanai bahwa bekerja itu kewajiban menghamba. Aku nek tau kete gak enek ngono. Saya pastikan begitu. Akhirnya maknane wis wah boy gitu. Jadi kere, nggo tau ketu enak. Dadi kere yo enak. Dadi sugih yo enak. Dadi apa ya? Dadi sukses enak, macam-macam enak nek ono tauhid. Jadi sifat 20 wingi ya. Terus ditambah 1 jaiz. Eling-eling. Sifat jaiz sifat boleh. Jaza jaiz. Boleh saja Allah. Aku itu ana wong di Surya kan banyak itu ya. Cerita-cerita ngono. Aku wis ngene tibake nang neraka. Karena Gusti Allah. Maka di tingkatan sufi, kitab-kitab sufi yang lebih tinggi itu ono jelasno. Bah didekek neraka, bah didekek surga sepokoke aku untuk ridhone Gusti Allah. Tapi iki gak usah ditirokno level kene ati ngono. Dikek neraka tenanan bingung kon. Sampai suatu saat ini cerpennya Gus Mus yang Gus Ja'far itu sangat bisa. Wis nonton Pak Mansur. Nah, nanti bisa di-share Mas Indra. Jadi wis ngerti gurune iku tulisannya Kak Fa'ro ya. Jadi yang ahli neraka itu. Muridnya iso ndelok gurune iki lapo murid iki guru iki kok Kak Fa'ro. Nah, itu di cerpen Ja'far sangat ideal menjelaskan ini. Akhirnya muridnya iki ditantang, apa tertantang. Iya, kiai gede tapi kok bathuke ana tulisane ngene. Alinar, ya. Ahli neraka. Terus sampai diteliti, kiai iya tenan tibake mlebu nang warung. Ya gitu kan cerita-cerita. Terus mari ngono sampai Kiai Tawakal ini, Kiai Tawakal namanya. Kiai Tawakal ini pada saat tertentu akhirnya Gus Ja'far ini yang sakti ini bisa melihat ini kalah kira-kira ini ya kan. Jadi aku wis ngerti ati ditakon wali padha waline kan aku wis ngerti ben ditekan neraka ahli nar ngono bathuke
Terus tapi aku yo terus apa gak leren ngono. Nah gitu. Akhirnya Gus Jafar kalah. Berarti kau masih menyembah tanda. Belum menyembah yang tertandai. Nek duit engko nek rumah tauhid itu rata-rata engko refleksi, ojo dipikir, jero. Seru. Ya. Kopi amen ngebuni jan. Makanya level kene pokoke gandolan niku Pak sementara sambil belajar. Sallallahu Muhammad. Wal jaisu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin autar kuhu. Diling-eling ini ana pertanyaan, fi'lu kulli mumkinin autar kuhu. Melakukan segala hal yang mungkin mungguhi Allah autar kuhu atau meninggalkan. Jais ini kalau dihukum fikih ini bukan di luar Allah ya. Dihukum fikih kok mubah. Hukume mangan apa? Mubah. Umum awalnya. Bah mangan karepku ta. Eling-eling fi'lu kulli mumkinin autar iku enak. Fa yajibu ala kulli mukallafin, maka wajib bagi setiap orang yang beriman ayat kita untuk meyakini annallaha, sesungguhnya Allah ya juzu itu boleh-boleh saja. Lahu bagi Allah ayakhluqa, menciptakan. Allah akan menciptakan, wa yakhtara, dan Allah memilih min khalqihi, dari makhluk-makhluknya ma yasha, sakarepe. Iki kan kiai tapi kok ngalim ngene. Sakarepe Gusti Allah ta. Iki dodolane pas aku yo dhek gak alumni pondok iki tapi oleh dodolan nang jero pondok iki. Nah, kayak gitu-gitu loh. Wis sakarep Gusti Allah ngoten takdirno. Sing apa sih? Sing lanang welek. Sing itu kok ngene. Wis sakarep Gusti Allah. Karepe dhewe kok. Kon karepe dhewe ngomentari ngono. Nah, itu wala yajibu alaihi syai'un li'annahu wal mutasarriful mutlaq wa makana li ahadin al-ikhtar. Makanya unik ya, apa dalil tentang ini itu digawe tahlil. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nah, nek model ngono sampean aja eling-eling, oh Gusti Allah iku nyepuro wong sing dikersakne. Bukan karena Gusti Allah didikte loh ya. Didikte gini, ya Allah Mas Indra, apa jeneng istighfarnya aku gak sungkan. Gusti Allah misalnya ngono, sungkan aku gak nyepuro. Bukan itu. Gusti Allah sakarepku ta. Tapi yo aja ngono wis padha karo. Lah permasalahannya adalah kita orang awam enggak ngerti karepe Gusti Allah. Maka yo selakoni husnudzon. Husnudzon awak di antara wirid batin saya adalah aku yakin aku dadi wong apik. Aku yakin anakku dadi wong apik. Aku yakin aku ben mati mek kanca-kancaku dadi wong apik. Karena di antara itu doa. Daripada Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, bangsurna wangkulna min apa minas sa'adah ilallah. Dungane Rotib itu mari ngono ambek mikir. Menune opo Mas Wawan ini? Blind. Dari khotir ini. Makanya jangan pedes kan. Makanya hati-hati. Ketika kita berpotensi rodok pede ini. Rodok kadang yo aja kepeden teman. Ketika kita waduh, cari hadis ini mandi, maka hati-hati ngomongnya. Di antara pede yang harus pede pasti pedenya kan ibu misalnya. Ibu itu kan pasti mandi nih nang anak. Ini hati-hati. Ini bapak ketoke rapati mandi. Tapi delok oh bapak kok aku iki sholawatan. Aku iki ngaji. Nek jarene hadis ini bukan jare Mas Win, jare hadis, jare ngene kok mandi. Tak hati-hati ngomong. Itu mulai dilatih gitu. Karena daripada tak ngono ngene tok kucing ngalih. Kaget Mas Indra. Bapak Mansur gak ngerti ya? Pas kan bendino rini yo. Seminggu ping 4 mulai temenan aku iki. Karo ngene. Tuh tingkok ngalih. Jadi
kita hati-hati. Kita nggak bisa bahasane orang Jawa biar nggak pede itu hati-hati le nek ana wali liwat. Ini pernah dengar begitu? Nggih. Alia hati-hati nek ana malaikat lewat. Karena apa? Kalau makanya iki akhirnya jadi ilmu psikologi, pokoknya berpikir positif gitu. Aslinya nggak sekedar itu. Ya itu dalilnya itu hadis qudsi. Ana inda abdi dzanni aku dari Gusti Allah itu aku iku seperti apa yang hambaku persangkakan. Duh. Si Allah ya nyene gak adil banget. Gak adil temen. Maka tauhid inilah pentingnya mengenal dan mengenal itu yang prinsip adalah tauhid. Jangan sampai kene jungkang-jungkung versinya versi kita sendiri apik gitu padahal gak ngono. Padha karo bojone Mas Wawan. Mas Wawan sangket wah saya seneng bagikan Kais dan Laila Majnun. Mari ngono Majnun tenanan sam. Dikai ini istriku pulang dikai coklat istri padahal bojone. Duh gak ngerti wong iki ngono. Cinta yang ngono Mas. Aku iku gak seneng coklat, seneng go duit misalnya ngono. Kan bermasalah. Selamat dulu ya. Gusti Allah sama, logikanya sama. Astagfirullahaladzim, sholat benar insyaallah. Padahal di syariat enggak. Karepe Gusti Allah itu bocorannya kan banyak di tauhid, di kitab-kitab syariat. Kau ngerti karepe Gusti Allah? Ngerti ta? Kon di ngaji. Iya kan? Gusti Allah di mana dari hadis-hadis? Gusti Allah karepe ngene, Gusti Allah karepe ngene. Bocorannya gitu. Nah, sifat jaiznya Allah ini memang wajib. Ya ada, Allah punya sifat jaiz itu. Tapi kita juga harus pertimbangan golek bocoran karepe Gusti Allah iku apa. Lewat apa? Lewat ngaji. Karepe Gusti Allah itu ya nuntun misal ilal khair. Wis ta. Syariat-syariat itu pengen menungsone, pengen hambane Allah itu apik. Dadi gak ono wis golek ono syariat, ajaran syariat sing ngarahno kita untuk apa jeneng ngerusak awak atau ngerusak badan kita. Enggak ada. Itu bukti ini. Tak wacana biar keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya jaiz ada wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Maka nalahumul khiyarah. Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nari wa tulijun nara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Hal yang mungkin itu maksudnya nanti di kitab yang lain, takriran-takriran yang lain ada gini. Menerjemahkan mungkin. Mungkin itu ya apa? Mungkin contohnya misalnya ono wong wedok duwe anak tanpa bojo, mungkin ora? Mungkin. Contohnya Nabi Isa. Kalau ndak ada Nabi Isa, contoh itu, uteke kene pasti ngomong nggak mungkin. Makanya ojo atur Gusti Allah. Gusti Allah itu tidak, itu ibrohnya gitu. Mungkin maksudnya bukan mungkin seperti kita. Ngempel-ngempel lemah, apa piye lah ngomong, mari ngono dadi menungso. Mungkin ora? Mungkin. Nabi Adam. Wong mati diuripno maneh mungkin ora? Munggo kita enggak mungkin. Tapi Allah menakdir memberi iradaya Allah, kunnya Allah itu dinekno nang Nabi Isa. Sepul. Tadi. Nah itu mungkin. Yang disebut mungkin itu enggak mungkin karena kita ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasum billah fayaghfiru man yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka diterjemahkan yang lain di depan ada satu yang tidak mungkin gitu. Kon niku ngono-ngono. Ada dari ilmu kalam itu berkembang ono sing wani ini tapi beretika. Ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tak mungkin gitu lah bener. Ya apa? Gusti Allah nggawe pangeran luwih gede koyo
Itu tidak mungkin. Logika itu penyakit gitu maksudnya. Itu yang tidak mungkin maksudnya penyakit. Tapi itu guyonan santri-santri ulama bukan santri kiai, santri ulama-ulama dulu. Ada yang tidak mungkin apa? Gusti Allah nggawe pangeran sing gawedhe ngalahno dhek ra iso. Pokoknya pikiran kene duwe pikiran nakal balekno nang tauhid. Wis tak tambah iku satu saja. Nah, besok kita masuk pada al-imanu bir rusul, bab tentang iman terhadap rasul. Yang pertama mau kan wingi iman kepada Allah. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Ngapunten nek wonten salah itu penjelasan saya kurang tepat. Yang bener ya berarti jenengan harus disuwuk Gusti Allah lewat malaikat pemberi ilmu. Semoga kita tetap ditakdirkan sebagai orang iman, soleh, Islam, keluarganipun husnul khotimah, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sambil jagung, monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.